kalau mau bertahan dalam proses, berdoalah dari posisi menang. Karena Yesus sudah mengalahkan segalanya di atas kayu salib kan? Ya, even though penyakit, orang yang berdoa dari posisi kalah, dia nggak ngerti karya salib. Ya, seringkali orang sabar itu dibuat-buat atau sabarnya terpaksa. Pernah ngalamin kayak gitu? Saya pernah ngalamin kayak gitu. Ya, so this is the backbone. Kita belajar dari muridnya Tuhan Yesus pada siang hari ini. Yang pertama namanya Yohanes. Nah, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Murid-murid Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan. Ya, bagi saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus, karena badannya dikulitin, dan waktu kulitnya udah habis, dia digulingin di pasir panas. Langsung melepuh, dia meninggal dunia seketika. Dan bagi saya itu paling mengerikan. Yohanes pernah juga dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidih. Tapi mujizat terjadi. Dia keluar nggak jadi well done, dia keluar hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Dan saudara, for your info juga, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid yang lain kabur, lari, takut. Cuman Yohanes yang berani menghadapi keberingasan tentara Romawi. Dia ada di atas Bukit Golgota. Dan saudara mesti tahu juga bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mencatat di kitab yang dia catat bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak orang, banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Yohanes ini sombong rohani. Ya, dia tinggi hati. Dia menganggap dia lebih dari murid-murid yang lain. Tapi ternyata enggak. Nanti saya akan jelaskan buat ibu-ibu semua, buat saudara-saudara semua. Dan saudara, satu lagi, Yohanes adalah satu-satunya murid yang menangkap definisi kasih. Kita orang Kristen, kita kalau mendengar kata kasih, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah semua catatannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Kita kalau dengar kata kasih, yang mendarat langsung kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia nggak sombong, ya, dia nggak cemburu, itu semua. Nah, tolong ingat baik-baik, saudara-saudara, semua catatan Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Buahnya akan seperti itu. Ya, tiba-tiba effortlessly, apa tuh bahasa Indonesianya? Ya, tanpa kita pakai usaha kita, tiba-tiba kita jadi sabar sendiri. Buah-buahnya keluar. Ya, tiba-tiba kita bisa nggak simpen salah orang lain. Dan kita akan amazed sama diri kita sendiri. Saya kok bisa gini ya? Nah, ini semua bisa terjadi, sabar bisa terjadi, apalagi kalau lagi sabar tuh dipakai buat hal-hal yang lagi nggak enak kan? Betul apa betul? Kalau lagi seneng-seneng gitu perlu sabar? Nggak perlu kan? Tapi sabar itu adalah weapon, senjata paling ampuh waktu kita lagi diproses. Betul ya? Nah, tapi seringkali banyak dari kita sabarnya tuh cuma di mulut. Ya, saya mau sabar, tapi hati kita nih berontak. Kok nggak selesai-selesai sih? Hah? Pernah dengar? Kok belaga lupa mukanya? Tuhan kok gini terus sih? Kita ternyata sabar cuma di mulut. Ya. Dan saudara tolong ingat baik-baik. Setiap Tuhan izinkan ada masalah, selalu sepaket dengan jalan keluar. Lumayan yang amin 4. Tuhan tuh kalau izinkan ada masalah, itu selalu sepaket sama jalan keluar. 1 Korintus 10 kan, ayat 13 mencatat seperti itu. Nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Ya. Jadi Tuhan itu waktu izinkan ada masalah, Tuhan nggak iseng-iseng sama saudara. Karena waktu Tuhan izinkan ada masalah, yang mau dirubah tuh kita, bukan masalahnya. Saya ulang. Waktu Tuhan izinkan ada masalah, yang mau dirubah tuh kitanya, bukan masalahnya.
Makanya itu namanya adalah proses. Kitanya berontak terus, masalahnya nggak selesai. Saudara nggak lulus-lulus dari situ. Tapi waktu kita sadar, iya, saya yang perlu dirubah. Oh, kita akan naik kelas. Dan waktu kita lagi diproses, memang perlu ya salah satu buah daripada kasih yang namanya adalah sabar. Nah, kalau kita mau ya keluar itu buah yang namanya sabar, kita harus ngerti kasih itu definisinya apa. Karena sekali lagi semua yang dicatat Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Itu adalah the fruits, buah-buah dari kalau kita ngerti kasih itu apa. Nah, yang catat kasih itu apa? Yohanes. Coba lihat, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. So, this is the definition of love. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So definisi kasih itu ini, saudara. Bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang duluan sayang sama saudara dan saya. Saya dari kecil saya percaya mereka semua orang-orang baik. Mereka pengen lihat saya jadi a better person. Ya, dari mama saya, papa saya, orang tua saya, guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya. Dari dulu mereka suka nasehatin saya, dan nasihatnya bunyinya begini, Jess, kamu harus sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Mereka punya nasihat ini, mereka maksudnya baik. Tapi saudara mesti tahu, saya coba mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Saya menemukan saya lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Karena apa? Di belief system saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin sayangnya Tuhan, saya mesti sayang sama dia duluan. Ternyata enggak. Ya, dari kita masih dalam kegelapan, Tuhan Yesus udah sayang sama saudara dan saya. Makanya dia mau mati buat kita. Ya, dia nggak dibunuh loh, dia kasih nyawanya buat saudara dan saya. Kenapa? Saking sayangnya sama saudara dan saya. Jadi ini belief system mesti dirubah. Kita mesti percaya bahwa Tuhan sayang sama saya. Oleh sebab itu saya mau sayang sama Tuhan. Oleh sebab itu saya mau sayang sama suami saya. Berat nih amennya. You don't know him. Karena saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin anak-anak saya. Seharusnya gitu kan? Daripada kita pakai kekuatan sendiri, pakai usaha, kita pikir pakai usaha kita, Tuhan akan sayang sama kita. Kita pikir pakai pemberian kita, Tuhan akan lebih sayang sama kita. Enggak gitu cara kerja kerajaan sorga. Kita mesti percaya, makanya Yohanes tuh nggak sombong. Dia keren banget, dia nangkep di essence daripada datangnya Yesus ke muka bumi ini. Makanya dia bilang, saya murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kita disayang sama Tuhan, oh kita jadi powerful. Tiba-tiba kita bisa berubah sama suami kita. Kita bisa sabar yang tadi kita bahas. Ya, kita tiba-tiba nggak simpen salahnya dia. Pernah lihat ibu-ibu yang nggak simpen salah suami cuma di mulut doang? Atau sering ngalamin? Saya ampunin dia. Di cell group ngomongnya gitu, saya ampunin dia, saya ampunin kok, saya ampunin. Tapi ternyata di sini enggak. Karena apa? Kita pakai kekuatan sendiri. We will fail. Kita akan gagal selalu. Nah, kalau kita udah ngerti ginian, saya akan kasih lihat buat ibu-ibu semua, ya, catatannya Rasul Paulus yang paralel dengan yang apa yang Yohanes catat. Ya, yuk buka 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Ibu-ibu masih senang kalau dikasih PR? Masih ya? Daripada drakor, mendingan bikin PR kan?
Drakor nggak apa-apa, tapi ya mesti balance kita ya. Nanti bikin PR, baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 ya. Semuanya dibaca. Karena kalau kita bahas semuanya kita nggak punya waktu siang hari ini. Oke, saya cuma mau bacakan buat saudara ayat 9 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara kalau lihat judul perikop di atasnya, itu dibilangnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, Rasul Paulus di 2 Korintus 3, dia sedang memberikan orientasi. Orientasi itu bukan pemaksaan ya. Orientasi akan membantu kita mengambil keputusan. Itu tujuan orientasi. Contoh, kita kalau ke mall, ya ada layar gini kan, sering perhatiin di lobi, dan itu layar tulisannya directory. Waktu kita lihat itu layar, kita akan tahu, oh toko bakmi lantai 2 ya, toko tas lantai 1, toko sepatu di lobi ternyata. Nah itu semua orientasi, itu akan membantu kita mengambil keputusan. Saya makan dulu deh di lantai 2 ya, saya mau ke toko sepatu dulu deh. Dan itu jelas dibilang, tangga jalan di mana, lift di sebelah mana, itu akan membantu kita mengambil keputusan. Nah, Rasul Paulus juga mencatat tentang orientasi. Karena ada 2 tipe pelayanan, terserah kita mau pilih yang mana. Yang pertama namanya, kita udah baca tadi kan, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Yang kedua namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of righteousness. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Pernah dengar? Hukum Taurat. Lalu pelayanan yang memimpin kepada pembenaran dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Mungkin ibu-ibu mulai bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu gimana maksudnya? Saya ceritanya saya aja ya, supaya kita easy to digest. Saya waktu agak mudaan, sekarang masih muda soalnya. Saya 50 years young, ya. Nah, waktu saya 30 tahunan lalu, I was a angry young man. Ya, waktu early 20s. Ya. Dan saya itu saudara mesti tahu, saya tiap breakfast saya Marlboro Lights dan Jack Daniels. Every morning. Makanya kasih karunia Tuhan, saya dicek usus saya nggak apa-apa, liver saya nggak apa-apa hari ini. Ya, itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Karena dulu every morning, setiap pagi, breakfast saya kayak gitu. Dan saya itu tukang mabok dan tukang tawuran zaman dulu. Tukang berantem. Nah, waktu saya lagi mabok-mabokan di luar rumah, saya masih punya pikiran gini, saya bisa berubah kalau ikut KKR. Kebaktian hari Minggu, kebaktian kaum wanita, gak akan merubah saya. Saya berubah, mesti ikut KKR. Dahsyat nggak? Siapa yang dahsyat? Yang dahsyat mama papa. Kesini-sini saya baru ngerti, waktu saya lagi mabok-mabokan di luar rumah, mereka selalu masuk ke kamar saya, bantal saya ditumpangin tangan. Didoain nih anak bungsu sama mereka. Makanya di luar rumah, saya masih mikir, sebadung-badungnya saya masih mikir mau berubah. Dahsyat kan? Lagi badung biasanya nggak mikir apa-apa kan? Masa belaga lupa? Hah? Dan saudara kalau masih ingat, awal 90-an, hampir setiap minggu tuh ada KKR di Jakarta. Awal 90-an, saya selalu mau ikut.
Dan saudara, kalau saudara masih ingat pembicara-pembicara KKR zaman dulu, setiap habis sampein firman Tuhan, mereka selalu tanya gini, yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Ingat pertanyaan itu? Ingat ya, itu pertanyaan membekas loh ke sekarang. Terus kalau dia udah tanya gitu, biasanya pembicaranya mulai angkat satu lagu. Dia nyanyi, lagunya mau selesai dia ngintip. Ternyata yang taruh tangan kanan di dada banyak juga loh. Nah, habis lagunya selesai, pembicaranya biasanya ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Namanya adalah altar call. Wih, saudara mesti tahu, saya nggak pernah peduli makanan kiri saya. Saya lari selalu ke depan. Dan you name it, semua pengalaman altar call saya udah alamin. Semua. Didoain nangis-nangis pernah. Didoain muntah pernah. Didoain jatuh nggak ada yang nada pernah. Sakit loh, gudubrak begitu. Didoain yang nada ukuran badannya setengah saya pernah. Itu paling kasihan. Dia ketimpa sama saya. Itu paling kasihan. Semua saya udah alamin. And you know what happened? Saya ternyata nggak pernah berubah. After KKR, demi KKR, demi KKR, saya tetap mabok-mabokan, saya tetap tukang berantem. Inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang sedang dia layani. Saya ulang, fokus pelayan Tuhannya itu adalah dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Saya waktu mulai pelayanan tahun 97, I was like that. Restoran temen gak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan. Fokus saya dosa pokoknya. Toko temen saya gak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan. Coba ngaku, gue doain. Fokus saya adalah kepada dosa orang-orang yang sedang saya layani. Nah, ibu-ibu mesti tahu, siang hari ini, ternyata surga itu nggak pernah fokus sama dosa. Surga fokusnya sama korban. Coba kita mundur sebentar ya, ke Tulah 10. Saudara masih ingat Tulah 10? Anak sulung di Mesir dibunuh. Waktu malaikat lagi jalan di bangsa Mesir, apa sih yang dilihat sama malaikat? Rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Dia pembicara WBI Eklesia. Oh guys, jangan berisik. Kenapa? Malaikat pada tanya. Itu rumahnya donatur. Jangan diapa-apain keluarganya. Malaikat gitu? Enggak kan? Yang dilihat sama malaikat adalah ada darah domba atau tidak di rumahnya orang Yahudi. Dilewatin rumahnya, anak sulungnya nggak dibunuh. Malaikat nggak peduli, itu orang Yahudi, mungkin suami istri lagi berantem kali di dalam, itu nggak jadi fokusnya malaikat. Ya, mungkin anak sulungnya baru bohongin orang tuanya mungkin di dalam rumah, nggak jadi fokusnya malaikat. Asal ada darah domba, dilewatin rumahnya. 1. 2, zamannya hukum Taurat. Tadi belum ada hukum Taurat kan? Masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat itu aturannya ribet. Kita bikin dosa, urusannya mati. Mati. Kalau mau tetap hidup, mesti korbanin 2. Antara 2, burung tekukur atau domba jantan tambun gak ada cacatnya. Ya. Kalau nggak ada korban ginian, mati kita. Mati. Langsung dihukum mati sama Tuhan. Nah, kalau saya misalnya saya pendosanya, ya, saya mesti cari itu di Topet, di Shopee, cari domba jantan, tambun, nggak ada ininya, size berapa, payment. Kurir datang, paket datang dombanya, cek, wih bener, mulus, tambun, nggak ada cacatnya. Saya pendosa, saya harus bawa domba ini ke imam besar pendosa. Nah, waktu saya lagi jalan ke arah imam besar dari jauh lihat saya udah tahu saya bikin dosa karena saya bawa domba. Imam besar udah tahu, ups, Jesse bikin dosa.
Nah, sampai di depan imam besar, saya tidak diinterogasi. Lo berantem sama siapa kemarin? Saya nggak digitu-gituin. Kamu minum apa tadi malam? Saya nggak digitu-gituin. Tapi yang dicek sama imam besar adalah dombanya. Ada cacatnya apa tidak? Waktu ditemukan tidak ada cacatnya, domba ini layak jadi korban bakaran. Saya dikasih belatinya sama imam besar, pisau. Dan domba ini dibunuh cuman boleh disembelih sekali di bagian leher. Zrut. Nah, waktu domba ini disembelih, dua hal terjadi. Dosa saya pindah ke domba itu, kesucian domba itu pindah ke pendosa. Dan domba ini dijadikan korban bakaran, dan saya sebagai pendosa dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Come on, WB Eklesia. Gak ada lagi yang piara domba atau burung tekukur di rumah kan? Hah? Ini dua binatang aja kita jarang ketemu. Karena apa? Hari ini saudara dan saya punya korban yang sempurna. Anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksa gak cuma sekali. Dia disiksa dari malam sampai besoknya. Hancur tubuhnya. Mukanya hancur. Dan waktu dia hancur, sama, dua hal terjadi. Kesuciannya Yesus pindah ke ibu-ibu dan saya. Dosa kita pindah ke Tuhan Yesus. Dan kita dikuduskan sekali untuk setahun, selama-lamanya. Wow, luar biasa. Kalau surga fokusnya sama korban, kenapa dan kita orang Kristen suka fokus sama dosa sesama? Halo? Kita seneng ngomongin kelemahan orang lain. Ya. Kita seneng gosipin orang lain. Di WB Eklesia nggak ada? Di tempat lain. Orang Kristen kalau cell group rohani kan? Praise and worship, bahas firman Tuhan, ya, apalagi saling mendoakan, makan bareng. Wih, Alkitabiah semua. Udah mau pulang, udah jam 10 malam. Ya, tiba-tiba di pagar ada satu anggota cell group ngomong gini, lo tahu nggak si ini bikin ini? Itu cell group gak jadi pulang. Pengalaman kayaknya ya. Cell group berlanjut bagian kedua di pagar. Bukan ngomongin firman, tapi ngomongin saudara sadar, saya dan saudara predikatnya sama. Orang-orang yang berdosa dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sama, saya bawain firman Tuhan, berdiri di mimbar, bukan saya lebih kudus dibanding saudara, bukan. Kita mesti punya kesadaran, saya orang berdosa yang disayang, tadi kita bahas. Yang disayang sama Tuhan Yesus. Yang diampuni sama Tuhan Yesus. Kita semua sama kan, orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Betul apa betul? Bedanya satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Kenapa kalau ketemu orang berdosa, kita kayak mukanya gimana gitu? No, don't do that anymore. Saya belajar, ketemu siapapun, ketemu LGBT kayak, ketemu siapa aja. Saya duduk dan saya cuma bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya percaya waktu saudara mulai merangkul anggota keluarga saudara, janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Asal kitanya berubah dulu. Ingat tadi, kalau ada masalah yang mau dirubah kita, bukan masalahnya. Tuhan rubah suami saya, ganti doanya, Tuhan rubah saya. Oh, berat nih amennya. Change me. Iya, tapi pastor, anak saya LGBT. Mau gimana? Kita yang mesti berubah. Saya punya cerita soal ginian. Saya bersaudara ada 5. Mungkin saudara tahu juga yang nomor 2, yang gak ada rambutnya.
Dia nomor 2, saya nomor 5. Nah, nomor 3 ada. Nomor 3 cowok, kakak saya. Bertahun-tahun gak pernah mau ke gereja. Dan zaman dulu waktu saya belum dibukain ginian, ya, kalau pulang pelayanan saya mandang dia rendah banget. Ya, pernah gituin keluarga saudara? Pulang kebaktian merasa kita, kayak baru turun surga kan? Lihat ada anggota keluarga nggak ke gereja, kayaknya kita mulai pantes lo masalah. Pantes lo masalah sama bang, pantes lo masalah sama ini, sama itu, pantes. Saya dulu kayak gitu, ngelihat kakak saya yang nomor 3. Pulang, apalagi pulang bawain firman, merasa paling benar. Ya. Nah, waktu Tuhan bukain ini semua, saya tobat setobat-tobatnya. Yang dirubah saya duluan kan? Saya tobat setobat-tobatnya. Nah, kakak saya ini yang nomor 3, dia tuh punya hobi nonton konser di dalam dan luar negeri. Nah, 2017 kemarin dia datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau main loh di Melbourne. Saya langsung bilang sama dia, gue ikut. Dia kaget lihat saya, hah? Lu bukannya tim Hillsong? Iya, tapi Beatles juga. Singkat cerita kita berangkat. Dia bingung the whole trip. Dia bingung lihat saya. Ya, apalagi waktu konser, saya tahu semua lagunya. Karena 70% Paul McCartney show itu yang dibawain lagunya The Beatles. Ya. Balik ke Indonesia, nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba 1,5 bulan kemudian dia ngomong gini lagi sama saya, Jess, ini Scorpions mau main loh di Singapura. Saya bilang lagi pada dia, gue ikut. Loh, emang lo tahu lagunya? Tahu, Always Somewhere, Wind of Change, tahu? Berangkat. Singkat cerita, hari ini kakak saya yang nomor 3, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air, enggak. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk, bukan. Dia dirubah karena dirangkul. Dia berubah. Saya bisa cerita sampai sore. LGBT saya gituin juga, saya rangkul, bukan saya pacarin ya. Jangan salah tangkap. Saya rangkul, mereka malah berubah. Ternyata mereka nggak dapat itu dari mereka kecil di rumah. Inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ministration of righteousness. Fokus pelayan Tuhan yang tadi apa? Fokusnya kepada dosa kan? Kalau pelayan yang memimpin kepada pembenaran, fokus pelayan Tuhannya adalah dia pengen lihat orang yang berdosa ini ngalamin kemerdekaan, ngalamin kebebasan. Ya, Tuhan pertemukan kita dengan orang berdosa. Orang ini karena ketemu dengan kita, mereka ngalamin kebebasan dari belenggu mereka. Mereka ngalamin kebenaran. Ingat dasarnya hukum roh kan? Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin kita kepada segala kebenaran. Tuhan lagi membangkitkan tipe pelayanan seperti ini. Saya percaya WBI Eklesia salah satunya. Jangan gampang hakimin orang. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka alamin, ya. Kita nggak pernah tahu masa lalu mereka seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Rangkul dong, dirangkul. Ambil keputusan. Kita mau ngerti mereka, seperti Tuhan udah ngerti saya. Ingat paradigma kasih tadi? Ya, saya diampuni Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngerti anak saya. Karena saya udah diterima duluan sama Tuhan. Tuhan lagi membangkitkan pelayanan seperti ini di mana-mana. Saudara mesti tahu, kita tunjuk anak-anak kita, mereka makin menjauh dari kita. Saya boleh cerita satu lagi? Sebelum kita masuk ke poin terakhir. Awal Januari, anak saya yang nomor 2. Dia duduk di meja makan, dia buka tas, dia keluarin vape. Saya masih belum mikir apa-apa, saya pikir, oh punya temennya kali. Enggak, diisep sama dia. Asapnya dibuang ke muka saya lagi. Mulai dong ada kalimat-kalimat, kamu ayah yang gagal. Pernah ada kalimat-kalimat gitu? Hah?
Kamu pendeta, anakmu kayak gitu. Ngaca dong. Mulai tuh kalimat-kalimat gitu. Tapi ada suara lembut di hati saya ngomong gini, Jess, your son is your best friend. Ada suara lembut ngomong gitu. Gak tahu kenapa habis saya dengar suara itu, malah saya tanya, itu flavornya apa? Mau marah loh, tadinya mau marah. Tapi malah nanya itu flavor. Dia jelasin, ini strawberry dad, ada apa gitu campurannya, saya lupa. Dan kalau di ruangan AC enak banget baunya. Dia isep lagi, dibuang lagi asapnya ke saya. Saudara, kita berdiri dari meja makan, saya gak marah sama dia. Malamnya saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat my son. Please help him. Saudara, kalau mau bertahan dalam proses, berdoalah dari posisi menang. Karena Yesus sudah mengalahkan segalanya di atas kayu salib kan? Ya, even though penyakit, orang yang berdoa dari posisi kalah, dia nggak ngerti karya salib. Ya, lagi sakit contohnya. Tuhan, saya sakit, tolong Tuhan. Itu kalah orang kayak gitu. Tapi walaupun kita sakit, berdoalah dari posisi menang. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyembuhkan saya ribuan tahun lalu. Di atas kayu salib. Saya percaya, saya terima kesembuhan. Itu orang menang doanya gitu. Nah, saya juga nggak berdoa kayak orang kalah malam hari itu. Tuhan, I am a bad father. Saya nggak gitu-gitu. Saya bilang, Tuhan yang tahu persis tentang my son. Singkat cerita, nggak sampai 2 minggu, saya hitung tuh 9 hari. Tiba-tiba di meja makan juga dia bilang, Dad, ternyata nggak enak lo nge-vape. Kenapa? Aku kalau nge-gym nafasku jadi terganggu. Dia soalnya gym freak. Ya, perutnya sampai 8 loh saudara anak saya. Ya, orang-orang 6 pack, dia 8 packs. Nafasku jadi terganggu. Jadi, kamu berhenti. Udah gak pernah lagi nge-vape. Saudara, ternyata waktu saya memutuskan, in a split second, saya memutuskan tidak marah sama anak saya. Dan saya memutuskan biar Tuhan yang merubah dia. Gak sampai 2 minggu, Tuhan rubah dia loh. Tugas kita berarti menerima. Biar Tuhan yang merubah. Seringkali kita pengen ambil jobnya Tuhan. Saya mesti rubah dia. Enggak. Kita di hadapan Tuhan, Tuhan rubah saya. Dan saudara mesti tahu bulan Februari kemarin kita ngedate berdua, father and son time. Kita ke Singapura nonton konser. Kalau bulan sebelumnya saya marah sama dia di meja makan, itu trip Singapura gak akan terjadi kayaknya. We had the best time last month. Tuhan lagi bangkitin tipe pelayanan seperti ini. Yang terakhir, muridnya Tuhan Yesus, namanya Petrus. Tinggal 10 menit. Petrus, Yohanes tadi apa? Yohanes percaya dia disayang sama Tuhan. Petrus kebalikannya Yohanes, dia percaya dia sayang sama Tuhan. Kebalik ya. Yohanes percaya dia disayang sama Tuhan, Petrus percaya dia sayang sama Tuhan. Bahasa sekarangnya kadrun. Pernah dengar kata itu? Kadrun selalu pengen nunjukin kemana-mana. Saya ibadah, saya kebaktian, saya pelayanan, saya memberi, dan seterusnya. Kadrun. Udah ada di Alkitab, namanya Petrus. Kadrun pertama. Yesus cuma ngomongan anak manusia akan mati dan bangkit di hari. Saya mau mati juga dong. Cuman mau show off mas 11 yang lain. Bahwa saya dekat sama dia. Di Taman Getsemani. Kadrun kan? Kupingnya Malkus. Kadrun. Dan ciri khas kadrun yang kedua, kalau udah sendirian, ciut. Beraninya kalau rame-rame. Mau show off. Waktu sendirian, cuman ditanya emak-emak, bener orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu-ibu, kamu salah satu dari mereka kan? Ih, dia nyangkal loh. Ternyata nih laki pengecut. Beda sama Yohanes tadi ya. Yohanes naik ke Bukit Golgota, berani. Ini laki pengecut. Beraninya kalau rame-rame, baru berani. Kadrun. Dia nyangkal sampai 3 kali. Saudara tahu dosa nyangkal kan?
Saudara ke reuni SMA sama suami saudara, ditanya sama teman SMA, siapa tuh? Kenalin kakak gue. Itu nyangkal. Itu nyangkal. Dan dosa nyangkal tuh mengerikan sekali. Oke? Ayam berkokok, kita semua tahu ceritanya. Yesus noleh ke Petrus. Saya percaya waktu Yesus lihat Petrus with full of love and forgiveness. Kalau Yesus ngeliatin Petrus, kalau Yesus gitu-gitu, Petrus nggak ada lagi pasti di Alkitab, udah pindah ke Semanan. Nggak ada lagi Petrus pasti di Alkitab. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga. Kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, Petrus tuh kucing-kucingan, nggak mau ketemu sama Yesus. Akhirnya Yohanes 21 kan, di Danau Tiberias, mereka lagi mancing, Yesus making breakfast. Kapal merapat, Yohanes yang nyadar, itu ada guru. Petrus turun, dia pakai baju. Baca coba Yohanes 21 nanti ya. Dia pakai baju, dia nyemplung. Pengecut loh nih laki. Dia nggak mau, dia menghindar. Dan Yesus tahu muridnya yang namanya Petrus cuma nelayan, bukan marinir. Marinir tuh kuat berenang, merak ke Bakahuni. Marinir Indonesia kalau ulang tahun acaranya kayak gitu. Nelayan cuman kuat naik perahu dari malam sampai subuh. Nelayan. Bener. Nggak lama berenang, naik Petrus. Nggak mau harus ketemu sama Yesus. Saya nggak bisa bayangin itu salah tingkahnya seperti apa. Kita hari ini kalau salah tingkah lihat handphone kan. Zaman dulu nggak ada gadget. Kalaupun ada gadget, mungkin dia udah update status, mati gua ada Yesus. At location Danau Tiberias. Di repost sama Yohanes, rasain loh gitu. Petrus sampai depan Yesus. Yuk kita belajar teladannya Yesus. Yesus di depan orang yang nyangkal dia. Ingat tadi dosa nyangkal. Yesus berdiri tidak sebagai minister of condemnation. Yesus berdiri di depan Petrus tidak sebagai pelayan yang memimpin kepada penghukuman. Tapi Yesus berdiri di depan Petrus sebagai minister of righteousness. Dia pengen lihat Petrus bebas dari feel guilty. Dia nggak pengen lihat Petrus tertuduh. Dia nggak pengen lihat Petrus terhakimi. Dia nggak pengen. Dia pengen lihat Petrus bebas, merdeka dari itu semua. Saudara kalau dengar kasih karunia, jangan pikir merdeka bikin dosa ya. Tapi merdeka atas dosa. Oke? Jadi orang yang bilang kasih karunia merdeka, itu nggak ngerti kasih karunia namanya. Ya. Petrus. Makanya Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Do you love me more than anything else? Pertanyaan ketiga Petrus nangis. Tolong ingat baik-baik ibu-ibu dan beberapa kaum pria. Ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus sama kata kasih yang keluar dari mulut Petrus beda. Saudara tahu di bahasa Yunani kasih ada 3. Eros, filio, agape. Eros itu nafsu, filio kasih buat sahabat dan keluarga, agape itu kasih tanpa syarat. Ternyata pertanyaan Yesus buat Petrus itu begini, do you agape me or not? Jawabannya Petrus, yes I filio you. Nggak nyambung. Masih pede Petrus. Ya. Pertanyaan kedua, do you agape me or not? Yes I filio you. Pertanyaan ketiga, Petrus menangis. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, Peter in his deepest sorrow. Dia dalam kesedihan yang mendalam. Bukan cuma nangis. Dia sadar standar kasihnya beda sama Yesus. Beda. Dan waktu Yesus lihat Petrus sadar. Ya, apa pesan Yesus masih ingat? If you agape me. Itu seharusnya gitu bahasa aslinya. If you love me, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan dombanya Yesus nggak bisa pakai jari, saudara. Lu gini ya, lu nggak bisa. Gembalakan dombanya Yesus mesti pakai kasih agape. Kasih tanpa syarat. Gimana caranya? Tadi balik ke awal.
Kita mesti percaya, saya disayang sama Tuhan. Bukan saya yang sayang sama Tuhan. No. Petrus berubah kan? Petrus berubah. Dia berubah bukan karena ditunjuk sama Yesus. Dia berubah karena dirangkul. Dia jadi pria pemberani juga kan? Dia nggak pengecut lagi. Dia dia mati di salib Petrus. Dia bilang sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik, saya nggak pantas sama dengan guru saya. Tolong dibalik kepalanya di bawah. Petrus jadi brave man. Petrus dirubah karena kasih. Saudara, stop kasih lihat sama dunia sama keluarga. Kalau kita sayang sama Tuhan. Instagram kita cuma lagi angkat tangan semuanya. Minggu ini angle kanan, minggu depan angle kiri, minggu depan black and white, semuanya lagi angkat tangan. Gak apa-apa mau posting gituan, tapi stop lah. Cuman mau kasih tau, gue pelayanan loh. Stop. Mendingan kasih lihat ke keluarga, saya disayang sama Tuhan. Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngerti kamu. Saya diterima sama Tuhan, saya mau terima kamu. Saya percaya tema saudara hari ini, itu tiba-tiba effortlessly, kita udah bahas dari awal. Tanpa pakai usaha, keluar sendiri. Kok saya jadi sabaran ya sekarang? Karena tiap hari kita download itu virus dalam tanda kutip. Virus yang namanya di-upgrade terus lagi. Saya disayang sama Tuhan. Saya disayang sama Tuhan. Saya di ngertiin sama Tuhan. Cerita terakhir? Boleh? Boleh ya? Sudah kedinginan? Enggak ya? Oke. 2 tahun lalu saya kena Delta. Kalau saudara masih ingat, itu Jakarta lagi tegang banget karena rumah sakit penuh. Apalagi oksigen habis, obat-obatan habis, dan dari awal saya udah lihat penyertaan Tuhan. Ya, saya punya temen goes, itu salah satunya dokter. Dia bilang, Jess, gak usah ke rumah sakit, ke hotel aja. Saya akan pandu kamu. Ya, gak apa-apa ya, sehari 5 kali kalau saya telepon angkat. Saya mau cek saturasi, saya mau cek semuanya. Kamu di hotel aja. Saya kirimin obat-obat. Saya punya masih ada stok di rumah. Nah, waktu saya isoman, I am a bread lover. Saya ini pencinta roti. Di keluarga itu kalau beras habis nggak ada yang panik. Kalau roti habis panik semua. Nah, saya ini punya favorit roti itu PB&J. Peanut butter and strawberry jam. Ada di Menteng di Jalan Tegal. Restorannya namanya The Wilson's Lane. Kalau saudara pengen ke sana, DM saya aja. Nanti saya kirimin itunya. Ya, itu enak banget roti di situ. Nah, waktu saya isoman dikirimin 2 tangkep. Ya. Nah, waktu roti ini sampai, saya makan. Saya cuma bisa makan 1 hap. Rotinya nggak habis. Nggak habis rotinya. Semua bingung. Oh, Dad, anak-anak saya, Dad, habisin dong, gitu. Daddy perlu makan, gitu. Nggak tahu, nggak pengen. Nggak habis, rotinya nggak habis. Sembuh dari COVID, puji Tuhan, saya tangkap 1 pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya, roti terfavorit saya bisa nggak pengen. Sama. Waktu kita download itu virus yang namanya His Righteousness di dalam kita. Di-upgrade terus lagi. Ya. Dosa favorit kan? Kok belaga nggak tahu? Dosa tuh enak. Kalau nggak enak orang nggak banyak orang jatuh di situ kan? Kalau nggak enak gitu. Dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen sama nggak mau tuh beda. Pernah dengar orang yang nggak mau, ngumbar nggak mau? Laki orang nggak mau, enak aja nggak mau. Hati-hati, ngomong-ngomong nggak mau, 1 hari bisa mau. Tapi kalau udah nggak pengen, itu kayak saya sama kodok. Saya ditawarin suike, seenak apapun, no. Suike, enggak. Saya ngebayangin dia hidup, aduh enggak banget. Ini binatang, semua binatang berdiri, dia miring gini, aduh enggak banget.
Ya, matanya cuma setengah, aduh enggak banget, kodok. Terus kodok dibalik kodok kan, aduh enggak banget. Iya kan, kodok dibalik kodok, iya. Enggak banget. Saya sama kodok N. No. Sampai kapanpun enggak pengen. Sama. Dosa boleh enak. Mantan SMA boleh add saudara di Facebook. Ya kan? Di add mantan gemeter kan? Ih, ganteng loh. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen, dan disitulah nama Yesus ditinggikan. Bukan karena saya, tapi karena Yesus yang di dalam saya. Dia yang membuat saya nggak pengen bikin itu semua. Amin, saudara. So, saya percaya, walaupun saudara lagi diproses, saya percaya saudara bisa jadi ibu-ibu yang stronger than yesterday. Ya, lebih kuat dari kemarin, lebih kuat dari minggu lalu. Karena apa? Sabar itu udah sendirinya, nggak dibuat-buat, nggak pakai kekuatan sendiri. Makanya tiap hari download kasihnya Tuhan Yesus. Ya, belief system kita di-upgrade. Saya disayang sama Tuhan. Saya percaya semua akan keluar automatically dari kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Senang ya kok gitu-gituan. Yuk kita tundukkan kepala sebentar. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam keseharian kami Tuhan. Ajar kami untuk mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan mendengar saja. Ajar kami untuk mau menghidupi firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau adalah guru agung kami. Engkau akan memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat percaya Tuhan, Roh-Mu akan memimpin setiap kaum wanita yang ada di tempat ini. Dengan luar biasa. Mereka akan tiba di tempat-tempat yang luar biasa. Mereka akan mengalami Engkau secara luar biasa. Dan hamba-Mu sangat percaya Tuhan, mereka akan keluar dari proses yang Kau izinkan sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat percaya hidup kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.